pahami sama kakak apa? Kak Lia. Nah begini, jadi kan ah, Yesus di dalam ayat itu Yesus mengatakan sembahlah kepada Allah. Jadi menurut kakak kan Yesus tidak pernah menyatakan bahwa sembahlah kepada Yesus sendiri. Karena menurut saya dalam pengetahuan saya bahwa Yesus sendiri itu adalah Tuhan Allah yang Di mana menjadi ayatnya? dia menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dalam bentar ya. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Tuhan jadi manusia itu di mana ayatnya? Coba, di mana Tuhan jadi manusia? Saya baru tahu nih ada Tuhan jadi manusia. Coba. Firman menjadi manusia. Yohanes Enggak, 1. yang benar saya tanya nih. Coba. Yang benar Tuhan jadi manusia atau firman jadi manusia? Saya hafal itu Yohanes 1 ayat 1. Kalau dalam bahasa Yunaninya NR. Karena begini. Iya, gimana? Karena begini, Allah itu kan tidak bisa dijangkau. Allah itu adalah dia tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Dan bagaimana Allah bisa memberikan teladan bagi manusia, yaitu dengan cara dia berubah menjadi manusia melalui firman-Nya. Firman itu menjadi manusia agar bisa kita mengerti. Itu sih setahu aku. Yang berubah jadi manusia itu firman-Nya atau Allahnya? Firman. Coba. Bukan Allah. Sedangkan Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu, bukan sembahlah firman. Sembahlah Tuhan Allahmu. Makanya saya tanya sama kakak, yang jadi manusia ini firman Allah atau Allahnya? Coba. Udah gini aja, saya jelasin kak ya. Saya jelasin nih ya. Pertama, Yesus tidak pernah mengatakan kalau dia adalah firman Allah. Tidak pernah. Yang mengatakan dia firman Allah itu adalah Yohanes. Dan tidak pernah dikonfirmasi oleh Yesus itu sendiri. Kita lebih percaya ucapan Yesus. Di mana ayatnya kalau Yesus adalah penerima firman. Jadi Yesus adalah bukan firman Allah. Dia adalah penerima firman. Di mana ayatnya Yohanes 17 ayat 8. Yesus adalah penerima firman. Karena kalau Yesus adalah firman Allah itu sendiri, harusnya nggak usah menerima firman. Yohanes 17 ayat ke-8. Ini kakak lihat nih ya. Jadi Yohanes 17 ayat ke-8 membantah ucapan Yohanes. Di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus bukanlah firman yang hidup. Dia adalah penerima firman. Coba kakak baca. Yohanes 17 ayat 8. Kalau tidak percaya saya bacakan dulu, nanti kalau boleh di cross check silahkan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi menurut Yesus, Yesus itu adalah penerima firman. Bayangkan, kalau dia adalah firman itu sendiri, ngapain dia menerima firman? Firman mana lagi yang Yesus terima? Katanya Yesus adalah firman yang hidup. Tetapi di sisi lain dia menerima firman. Lalu firman yang mana? Coba, katanya firman sudah jadi manusia. Tapi di sisi lain dia menerima firman. Lah, gimana nih? Kan sudah jadi manusia nih. Harusnya kalau konsepnya semacam itu, ketika dia berbicara, ya udah, itu adalah firman Tuhan. Karena dia adalah firman itu sendiri. Nyatanya dia menerima firman. Makanya antara Yesus dengan murid-murid ini, dengan penulis ini bertolak belakang. Bahkan saya punya bukunya, cuma bukunya belum saya bawa, masih di tempat yang lama. Kalau Yohanes pasal 1 ayat ke-1 itu bukan perkataan Yohanes, tetapi mengutip himne Platonis. Nah, saya lanjutkan masalah ketuhanan. Masalah ketuhanan nih kak ya. Saya buka Markus 12 ayat ke-29. Ayat ke-29. Ya. Ini jawaban Yesus. Nih, ini jawaban Yesus nih. Jawab Yesus,
hukum yang terutama, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Saya tanya sama kakak, kita di situ subjek apa tuh? Subjek jamak atau subjek tunggal? Tuhan Allah kita. Nah, kita lihat nih. Sebentar. Nah, di sini nih. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Pertanyaannya, kita di situ siapa? Contoh, Tuhan Allah. presiden kita itu Prabowo misalnya. Ya, presiden kita itu Prabowo. Kalau kita berarti saya dan Anda sama-sama subjek di situ. Kita adalah subjek jamak. Negara kita adalah negara Indonesia. Yang berbicara sama yang diajak bicara itu adalah sama-sama kita di situ. Sekarang Yesus mengatakan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yang kita di situ siapa dan objeknya siapa? Kan kalau dalam bahasa Indonesia itu ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Siapa objek di situ? Dan siapa subjeknya? Coba kakak baca ya. Kakak baca dulu, nanti kakak jawab. Coba ditanggapi. Kakak baca dulu coba. Markus 12 ayat 29. Siapa subjek, siapa objek? Negara kita adalah negara Indonesia. Menurut saya, memang Tuhan mengatakan begitu, tapi karena dia dalam wujud kemanusiaannya, sehingga siapa yang dia mengatakan memberikan dalam wujud baik? Sekarang kakak, aku minta nih permintaan. Baca 1 Korintus 4 ayat ke-6. 1 Korintus 4 ayat ke-6 dibaca. Ya. Ayat ke-6, saudara, 1 Korintus 4 kan? Iya benar, 1 Korintus 4 ayat ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu mulai dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jangan melampaui yang ada tertulis. Saya tanya, yang mengatakan itu adalah wujudnya manusia, wujudnya Tuhan yang menjadi manusia itu di mana itu? Tadi kan dikatakan itu yang berkata ketika Yesus berwujud manusia itu siapa yang mengatakan? Katanya firman. Sekarang wujud manusia itu siapa yang mengatakan itu adalah wujudnya manusia? Coba. Yesus kan itu menjadi manusia. Dia dalam kemanusiaannya berkata begitu. Iya. Yesus sebagai manusia, dia berdoa. Makanya ada yang ada temanku Muslim, dia tanya begini, kok Yesus berdoa gitu? Itu kan dia manusia. Dia menjadi manusia sehingga dia memberikan teladan, dia berdoa kepada Allah. Oke, jadi Yesus manusia bukan Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kapan posisi dia sebagai Allah, kapan posisi dia sebagai manusia? Coba. Ini kan katanya Allah. Nah, kapan posisi dia sebagai manusia dan kapan posisi dia sebagai Allah? Kapan posisi dia sebagai manusia? Posisi dia sebagai manusia ketika dia aku susah sekali. Coba dipikir dulu. Kapan dia jadi manusia? Kapan dia sebagai manusia dan kapan dia sebagai Allah? Jadi begini. Coba. Ini menurut aku. Iya, kita sebetulnya udah lari kemana nih ya? Iya. Maaf nih, aku gugup deh. Nggak apa-apa. Jadi, coba. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mulai dari Adam kan, ketika manusia jatuh dalam dosa, itu pertama kali ada pengorbanan itu di Taman Eden. Taman Eden ketika Allah. Aku menjelaskan. Oke, mau menjelaskan dari awal. Oke, ya gimana tuh? Jadi yang saya tanya, kapan dia Allah, kapan dia manusia? Kan katanya tadi dia manusia. Loh, terus Allahnya kapan? Jadi Allahnya kapan?
ketika dia kembali ke surga. Berarti ketika di dunia dia bukan Allah. Dia menjelma menjadi manusia karena dia Iya, ingin makanya menjangkau saya manusia. tanya. Waktu dia, jadi dia itu Allahnya kapan, manusianya kapan? Ketika dia menjadi manusia, Bukan Allah. itu hakikatnya itu tetap jadi Allah. Tapi Makanya dia saya manusia. tanya. Makanya saya tanya, Kayak air, ya. air Hmm. air bisa menjadi gas, bisa menjadi cair, bisa menjadi beku, tapi dia tetap air. Gitu. Iya, tetap air, ya kan? Tetap air kan? Makanya saya tanya, Ya. kapan katanya dia jadi manusia? Manusianya itu kapan? Gini. Di mana dia manusia, di mana dia Allah? Apakah dia ketika mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu dan Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah kita itu Tuhan itu esa. Waktu dia ngomong dia bukan Tuhan berarti, bukan Allah, tapi jadi manusia, posisinya manusia begitu. Dia kan memberikan teladan. Iya, Memberikan makanya teladan. saya tanya, ketika dia berbicara semacam itu, dia Allah atau manusia? Dia mengatakan itu dalam wujudnya sebagai manusia, karena dia adalah manusia. Waktu itu kan dia menjadi manusia. Dia memberikan Di mana teladan. ayatnya jadi manusia? Firman Allah menjadi manusia. Itu kembali berarti Yohanes 17 ayat Tapi ke-8 tetap dia Allah. penerima firman. Tapi Yohanes 17 ayat 8 dia ternyata bukan firman Allah, tapi dia penerima firman. Coba dibuka lagi. Gini Kak, kalau Yesus adalah firman Allah, otomatis apa yang dia ucapkan adalah firman Tuhan. Nyatanya dia masih menerima firman. Katanya firman sudah jadi manusia, sudah jadi Yesus, tetapi masih dia menerima firman. Yohanes 17 ayat ke-8. Coba Kakak aja yang baca supaya lebih meresapi. Yohanes 17